Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, teman-teman, rekan-rekan semuanya. Berjumpa kembali pada seri pembelajaran kalkulus. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan mencoba untuk membahas tentang luas permukaan dan juga integral lipat 3 dalam koordinat kartesius. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi, yaitu yang pertama akan kita bahas yaitu tentang luas permukaan, kemudian ada integral lipat 3 dalam koordinat kartesius, yang subbabnya itu ada daerah umum, massa dan pusat massa, dan variabel acak multiple. Yang pertama adalah luas permukaan. Luas permukaan atau surface area adalah ukuran luas suatu permukaan, khususnya permukaan yang melengkung atau permukaan yang dibentuk oleh revolusi suatu kurva di sekitar sumbu. Misalkan bahwa G adalah permukaan yang demikian di atas daerah yang tertutup dan terbatas S di bidang XY. Asumsikan bahwa F mempunyai turunan parsial pertama kontinu Fx dan Fy. Nah, ini adalah rumusnya. A pada G sama dengan integral lipat 2S akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat tambah 1 dA. Kita lihat contoh 1, jika S daerah persegi panjang di bidang XY yang dibatasi oleh garis X sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan 2. Carilah luas sebagian dari permukaan tabung Z sama dengan akar 4 kurangi X kuadrat yang terproyeksikan ke dalam S. Nah, ini kita bisa lihat ya ilustrasinya pada gambar 3. Penyelesaiannya kita misalkan F pada X, Y itu sama dengan akar 4 kurangi X kuadrat. Maka Fx-nya sama dengan negatif X per akar 4 kurangi X kuadrat, kemudian Fy-nya itu sama dengan 0. Dan A pada G-nya sama dengan, sesuai dengan rumus yang tadi, integral lipat 2S akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat tambah 1 dA sama dengan integral lipat 2S akar X kuadrat per 4 dikurangi X kuadrat tambah 1 dA sama dengan integral lipat 2S. Nah, setelah kita hitung ya, ternyata hasilnya adalah 2 per akar 4 dikurangi X kuadrat dA. Sama dengan, nah kita masukkan ini batas-batasnya sesuai dengan yang ada di soal ya, yaitu batas luarnya integral batas atas 1, batas bawah 0, kemudian batas dalamnya integral batas atas 2, batas bawah 0, dengan fungsinya 2 per akar 4 kurangi X kuadrat dy dx. Sama dengan, nah ini kita sederhanakan dulu, hitung yang di dalamnya, ternyata hasilnya 4 kali integral batas atas 1, kemudian batas bawah 0, 1 per akar 4 kurangi X kuadrat dx. Nah, ini ternyata hasilnya sudah diintegralkan ya, jadi yang dalamnya sudah diintegralkan. Selanjutnya adalah kita cari integral luarnya. Integral luarnya hasilnya adalah 4 kali nilai mutlak sin pangkat minus 1 kali X per 2 dengan batas atas 1, batas bawah 0. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 2pi per 3. Selanjutnya adalah definisi integral lipat 3. Integral lipat 3 adalah perluasan dari integral lipat 2 ke dalam ruang 3 dimensi. Ini adalah proses untuk mengintegralkan fungsi 3 variabel terhadap volume. Secara umum, integral lipat 3 digunakan untuk menghitung volume benda, momen inersia, atau kuantitas lainnya yang terkait dengan ruang 3 dimensi. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Integral lipat 3b, f pada x, y, z, dv sama dengan limit norm p mendekati 0, sigma k sama dengan 1 sampai n, f pada x bar k, y bar k, z bar k, k
kali delta VK, asalkan bahwa limit ini ada. Kita lihat contohnya. Hitunglah integral lipat 3b x kuadrat YZ dV dengan B-nya adalah kotak. B sama dengan, X, Y, Z, di mana nilai X-nya itu dari 1 sampai 2, Y-nya itu 0 sampai 1, dan Z-nya 0 sampai 2. Sehingga jika kita masukkan ke dalam soal, hasilnya menjadi integral lipat 3b X kuadrat YZ dV sama dengan, ini kita masukkan batas-batasnya ya, sesuai dengan yang ada di soal. Untuk X-nya itu terdiri dari 1 sampai 2, kemudian Y-nya 0, bukan sampai 1 dan 2 ya. Jadi batas atasnya 2, batas bawahnya 1, kemudian Y-nya batas atas 1, batas bawah 0, dan Z-nya batas atas 2, batas bawah 0. Fungsinya sama, kemudian didiferensiasikan terhadap dx dulu, dy dan dz. Nah, setelah itu hampir sama seperti integral lipat 2, kita kerjakan integral yang paling dalam. Yang paling dalam di sini itu dia diintegralkan terhadap x, sehingga hasilnya menjadi 1/3 x pangkat 3 YZ dengan batas atas 2, batas bawah 1. Nah, dihitung hasilnya ternyata 7/3 YZ. Setelah itu baru kita lanjutkan ke integral dalamnya, yaitu yang Y ya. Ternyata hasilnya adalah 7/3 nya dikeluarkan, kemudian hasil yang di dalamnya 1/2 Y kuadrat Z dengan batas atas 1, batas bawah 0, menghasilkan setengah Z. Nah, setelah itu baru integral yang paling luarnya, yaitu terhadap dz atau terhadap Z ya. Sehingga setelah kita hitung, hasil akhirnya menjadi 7/3. Terdapat 6 urutan integrasi yang mungkin, yang mana saja di antara mereka akan menghasilkan jawabannya 7/3. Selanjutnya adalah daerah umum. Misalkan S adalah himpunan sederhana Z atau garis-garis tegak memotong S menurut ruas garis tunggal. Dan misalkan S adalah proyeksinya pada bidang XY. Maka, ini integral lipat 3S F pada X, Y, Z dV sama dengan integral lipat 2S XY dalam kurung integral batas atasnya psi 2 pada X, Y, batas bawahnya psi 1 pada X, Y, kemudian fungsinya F pada X, Y, Z dz. Tutup kurung, di luarnya adalah dA. Jika S, X, Y adalah himpunan sederhana Y, atau seperti yang diperlihatkan pada gambar, ini gambar 3-nya ada di dalam modul ya, bisa dilihat, kita dapat menulis ulang integral lipat 2 yang lebih luar sebagai sebuah integral berulang, sehingga bentuknya berubah menjadi integral yang pertama atau yang terluarnya batas atasnya A2, batas bawahnya A1, kemudian integral keduanya Pi2 pada X, Y, Pi1, batas bawahnya Pi1 pada X, Y, kemudian integral terdalamnya integral Psi2 pada X, Y, kemudian batas bawahnya Psi1 pada X, Y dengan fungsinya sama, F pada X, Y, Z, di mana diintegralkannya terhadap Z dulu, kemudian terhadap Y, dan terakhir terhadap X. Kita lihat contoh yang kedua, hitunglah integral berulang daripada integral batas atas 5, batas bawah negatif 2, kemudian integral batas atas 3x, batas bawah 0, dan yang terdalamnya batas atasnya x plus 2, batas bawahnya y, dengan fungsinya 4, diintegralkan terhadap dz, dy, dan dx, atau terhadap z, y, dan x urutannya ya. Nah, di sini kita hitung yang paling dalam dulu, berarti dia terhadap dz, maka diberi kurung di sini ya. Setelah kita hitung ternyata nilainya menjadi 4z. Nah, kita masukkanlah batas atasnya x tambah 2, kemudian y, sehingga setelah kita hitung hasil akhirnya menjadi 4x kurangi 4y tambah 8. Nah, setelah itu baru kita integralkan terhadap y atau dy ya. Di sini menjadi 4xy kurangi 2x
2y kuadrat tambah 8y. Kemudian kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Karena yang bawahnya 0 berarti tidak usah kita hitung. Kita langsung masukkan yang batas atas yaitu 3x ya. Hasilnya menjadi negatif 6x kuadrat tambah 24x dx. Nah, setelah itu terakhir ini kita integralkan kembali menjadikan hasilnya setelah dimasukkan nilai batas atas 5, batas bawah negatif 2, yaitu negatif 14. Selanjutnya adalah massa dan pusat massa. Rumus-rumus integral yang berpadanan untuk massa M dari benda penjal S, momen MXY dari S setiap terhadap bidang XY, dan koordinat Z. Z dari pusat massa adalah, nah ini adalah bentuk umumnya daripada rumus massa, kemudian momen, dan juga satu lagi itu adalah koordinat Z ya. Nah, dimana M itu rumusnya integral lipat 3S delta pada X, Y, Z dV. Kemudian momennya integral lipat 3S Z kali delta pada X, Y, Z dV, dan yang koordinat Z-nya sama dengan momen daripada XY dibagi dengan massa. Kita lihat contohnya. Contoh 4, carilah massa dan pusat massa benda penjal S dari contoh 3 dengan asumsi bahwa kerapatannya sebanding terhadap jarak dari alasnya di bidang XY. Nah, penyelesaiannya menurut hipotesa delta pada X, Y, Z sama dengan K kali Z dengan K-nya konstanta, jadi nilai M atau massanya adalah integral lipat 3S K kali Z dV itu sama dengan, nah ini sesuai dengan batas-batasnya ya, dengan di contoh 3, batas atasnya 2, batas bawahnya 0 untuk integral pertama, kemudian yang keduanya batas atas X, batas bawah 0, dan yang ketiganya adalah batas atasnya 2 kurangi X kuadrat per 2, dan batas bawahnya 0. Fungsinya KZ, K kali Z, kemudian diintegralkan yang pertama adalah terhadap Z dulu, Y, kemudian X. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ya. Yang pertama kita integralkan yang paling dalam dulu. Hasilnya adalah ternyata setengah K-nya di luar ya, konstantanya di luar. Kemudian angkanya di sini setengah kali dalam kurung 2 kurangi X kuadrat per 2 pangkat 2 dy dx. Nah, setelah itu baru yang keduanya ini yang dy diintegralkan, dan nah ini adalah langkah-langkahnya sehingga didapatkanlah hasil akhirnya adalah 4/3K. Kemudian kita cari momen pada X, Y, di mana menggunakan sama ya rumusnya integral lipat 3S. Nah, bedanya di sini adalah fungsinya. Kalau tadi kan K kali Z saja, kalau ini K kali Z kuadrat dV. Nah, batasnya hampir sama ya, batas-batasannya sama, hanya fungsinya saja yang berbeda, sehingga setelah dicari, dihitung, hasil akhirnya adalah 4/3K ya. Kemudian MXZ tadi MXY, ini MXZ. Sama langkah-langkahnya, cuman beda fungsinya saja. Di sini K kali Y kali Z, dan hasil akhirnya adalah 65/105K. Kemudian yang terakhir adalah momen pada YZ. Nah, di sini momen pada YZ fungsinya yaitu K kali Z, K kali X kali Z, dan langkah-langkahnya hampir sama seperti yang sebelumnya ya, pada momen-momen sebelumnya. Dihitung, kemudian didapatkanlah 128/105 kali K. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik-titik Z barnya. Nah, di sini cari Z barnya MXY per M. Ternyata hasilnya adalah 1. Kemudian Y barnya adalah MXZ per M. Hasilnya adalah 16/35, dan X barnya MYZ per M, yaitu hasil akhirnya 32/35. Selanjutnya adalah variabel acak multiple. Kita lihat contoh 5. PDF bersama untuk variabel acak
X, Y, Z adalah